Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Yang lalu sudah kita buka kitab ini dengan membacakan bismillah, lalu alhamdulillah, kemudian salat wassalam ala rasulillah. Kemudian musannif membuka kitab ini langsung dengan ketahuilah. Ketahuilah olehmu hai orang mukallaf. Orang mukallaf siapa mukallaf? Akil. Terus balik. Terus salamatul hissi. Terus bulughud dakwah. Mukallaf itu 4 isinya. Yang pertama berakal. Berakal itu
orang yang bisa membedakan sesuatu. Kalau ulama fikih pedomannya gampang, bisa bedain mana kanan, mana kiri. Ini kanan, ini kiri, udah berakal. Atau bisa bedain mana air yang bersih, mana air yang kotor. Bisa bedain mana puasa yang fardu, mana puasa yang sunnah. Yang lebih gampang lagi apa? Udah bisa cebok sendiri, tahu bersuci, oh ini udah bersih, ini belum bersih, ini sudah berakal. Atau bahasa lainnya tamyiz gitu. Itu syarat yang pertama untuk disebut mukallaf. Mukallaf itu maksudnya orang yang terkena kewajiban melakukan ibadah. Gitu. Namanya apa? Bukan mu'alaf, bukan. Hah? Mukallaf. Beda lagi. Kalau mu'alaf, ini dia nih, bukan ya? Oh, kirain dia mu'alaf. Baru masuk Islam. Orang yang dari kafir baru masuk Islam namanya mu'alaf. Beda. Kalau mukallaf itu orang yang terkena beban kewajiban beribadah gitu. Nah, seorang mukallaf ini punya syarat. Yang pertama dia harus berakal. Jadi kalau dia belum berakal gimana? Ya belum disebut mukallaf. Yang kedua dewasa. Dewasa itu gimana? Itu KTP, mau kawin itu mah. Dewasa itu usia 15 tahun. Hitungannya 15 tahun Hijriyah. Bukan Masehi, Hijriyah. Itu maksimal 15 tahun. Minimalnya berapa? 9 tahun. Wanita itu minimal dia haid 9 tahun. Kalau ada wanita kok di bawah 9 tahun mengeluarkan darah, itu bukan haid, namanya darah penyakit. Kalau udah usianya 9 tahun kok keluar darah, namanya darah haid. Maka orang yang sudah keluar haid bagi seorang wanita, maka disebut dia dewasa. Laki-laki ngimpi basah. Usianya berapa? Ya 9 tahun ke atas. Kok mimpi basah, maka disebut dewasa. Lah ada wanita kok sampai gede belum haid. Ada laki-laki sampai gede belum mimpi basah. Batasnya berapa? 15 tahun. Gitu loh. 15 tahun nggak haid dihitung dewasa. 15 tahun dia nggak ngimpi dihitung dewasa. Gitu loh. Jadi pertama berapa? Pertama apa? Berakal. Yang kedua dewasa. Ada orang udah dewasa, mamanya udah 15 tahun, 20 tahun, tapi belum berakal, ya belum masuk mukallaf. Akalnya rada idiot atau ada kurangnya sedikit, ya dia walaupun sudah dewasa nggak terkena kewajiban gitu loh. Syaratnya sempurna tuh harus akal dulu, sempurna akalnya. Yang kedua dewasa. Yang ketiga apa? Selamat salah satu panca inderanya, penglihatan atau pendengaran. Punya salah satu indera, melihat atau kalau dua-duanya nggak ada gimana? Hah?
dia bebas. Namanya kaum fatroh. Fatroh itu orang yang terbebas dari hukum namanya. Apa? Fatroh. Bukan patroh, bukan. Fatroh. Asal dari fitri, suci gitu loh. Jadi dia nggak terkena dosa maksudnya. Walaupun dia udah dewasa, dia ngelakuin kesalahan, tetap nggak punya dosa. Kenapa? Karena nggak terkena hukum. Mamanya dia punya pendengaran doang, matanya buta, ya terkena mukallaf, terkena hukum. Atau dia melihat doang tapi tuli, ya terkena hukum. Kalau dua-duanya nggak ada, maka dia terbebas. Kenapa bebas? Ya kenapa? Nggak bisa dikasih informasi gitu maksudnya. Coba caranya ngajak ngomong gimana? Colek terus? Dicolek, iya dicolek. Terus caranya kamu ngasih tahu gimana? Ini gimana? Makanya dia nggak bisa dapat informasi, maka bebas dia. Gitu loh. Nah, termasuk orang yang fatroh juga. Yang ketiga lagi, yang keempat apa? Orang yang nggak mendapatkan berita. Orang yang tinggal di pedalaman, di pelosok, atau tempat-tempat yang di situ belum dijangkau sama ulama, belum dijangkau sama nabi. Maka mereka yang belum mendapat berita agama namanya orang fatroh, gitu loh. Hukumnya mereka terbebas dari kesalahan. Walaupun mereka nyembah berhala, mereka nyembah patung, nyembah apa sih, ya nggak dosa. Kenapa? Karena nggak ada berita agama kepada mereka. Gitu loh. Maka mukallaf harus isinya berapa? 4. Pertama apa? Berakal, dewasa, punya salah satu dari penglihatan atau pendengaran. Kok dua-duanya ada, ya sempurna berarti. Yang keempat apa? Mendapatkan berita dari ulama atau dari nabi. Lah, dari pembahasan ini sekarang banyak orang yang keluar dari jalurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati nih. Apa? Mereka mengatakan ayah ibunya Nabi masuk neraka. Kenapa? Karena nggak beragama Islam. Hati-hati nih. Kamu bisa lihat YouTube tuh. Kamu buka ayah ibu Nabi ada di mana. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan di neraka. Apa alasannya? Mereka tidak beragama Islam. Coba. Mereka nggak beragama, padahal mereka orang fatroh, gitu loh. Fatroh itu apa maksudnya? Nggak mendapatkan berita. Kan ayah ibu Nabi meninggal sebelum Nabi menyampaikan
agama. Waktu Nabi masih kecil, ibunya meninggal. Waktu Nabi masih di kandungan, ayahnya meninggal. Nah, bagaimana mereka mau dikatakan orang yang beragama gitu. Ini cara gampang aja nih. Dilihat dari nabinya belum menyampaikan agama, berarti terputuslah berita. Kok begitu? Memang ada ulama yang mengatakan begini. Beragama itu cukup datang dari satu nabi, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam udah nyampein agama nih. Berarti dari Nabi Adam, nanti anak-anaknya terus ke bawah. Siapa saja yang gak ikut agamanya Nabi Adam ke bawah, hukumnya kafir. Ada ulama mengatakan begitu, tapi ahli sunnah ikut pendapat bahwa setiap kaum itu punya nabi sendiri-sendiri. Gitu. Nabi Adam datang ke kaumnya sendiri. Nabi Idris punya kaum sendiri, gitu loh. Jadi nggak nyambung kaum yang satu dengan kaum yang lain. Nabi Nuh punya kaum sendiri. Makanya ada kaum apa aja? Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum apa lagi? Kaumnya Nabi Lut tuh. Ada lagi Bani Israel, ada lagi orang Arab. Ini kaum yang berbeda-beda, maka didatangi oleh nabi yang berbeda-beda. Nabi Musa untuk siapa? Bani Israel. Nabi Isa untuk siapa? Bani Israel, gitu loh. Jadi dari Nabi Allah Yusuf nih ke bawah Nabi Musa, terus Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, terus ke bawah tuh terus sampai Nabi Isa itu datangnya untuk Bani Israel. Nah, untuk orang Arab tidak ada. Orang Arab nabinya satu dulu, Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail meninggal. Agama Nabi Ibrahim terputus tuh. Jauh ribuan tahun sampai datang lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ayah ibunya Nabi masuknya kemana? Masuknya kelompok mana? Fatrah. Dia tidak mendapatkan berita kenabian, gitu loh. Jadi kalau dia mengatakan ayah ibunya Nabi masuk neraka, kamu jangan ikut kelompok tersebut. Dari mana kelompok itu mengatakan ayah ibu Nabi masuk neraka? Ketika Nabi ditanya sama salah seorang sahabatnya, wahai Nabi, abahku ada di mana? Ayahku, kata sahabat itu. Kata Nabi, ayahmu ada di neraka. Maka sahabat itu enggak seneng. Nanya, lah kalau ayahmu di mana? Maka Nabi jawab, ayahmu dan ayahku di neraka. Gitu. Nah, dari jawaban itu kelompok-kelompok ini mengatakan tuh Nabi ngomong sendiri tuh ayahnya di neraka. Dalam bahasa Arab kalimat abi sama abah itu berbeda. Kalau abi itu digunakan untuk paman, bukan untuk ayah. Maka di Quran ada ayat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Abi siapa? Abi Lahab, ayah atau paman?
Ketika Nabi ngomong abi finnar, abi di situ Abi Lahab, itu maksudnya. Bukan abi yang maksudnya ayahnya. Karena kalau abi di situ masuk ayahnya, nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Ada ayat dalam Al-Quran mengatakan kunna la mu'adzabina hatta nab'atsar rasula. Kata Allah, aku tidak akan menghukum suatu kaum sampai aku mengutus seorang rasul ke kaum tersebut. Ayat Quran tuh. Kata Allah apa? Aku tidak akan menghukum suatu kaum sampai aku mengutus seorang rasul. Lah, ketika ayah ibunya Nabi hidup, sudah ada rasul belum? Belum. Gimana mau diadab sama Allah? Orang-orang Jawa dulu. Ini Jawa apa Amerika? Orang Indonesia dulu, kakek-kakeknya di mana? Di neraka apa di surga? Di surga. Kenapa? Ketika mereka meninggal sebelum dapat berita, maka mereka akan berada di surga walaupun mereka penyembah berhala, gitu. Kenapa? Gambarannya begini. Kalau di jalan ini belum ada rambu-rambu lalu lintas, ada tilang nggak? Kenapa? Mau ditilang gimana? Orang rambu-rambunya nggak ada, berarti nggak ada pelanggaran, gitu loh. Ketika belum ada nabi yang datang, lah pelanggarannya di mana? Gitu. Ketika sudah ada nabi yang datang, kamu kok menolak berita nabi, baru namanya apa? Pelanggaran, gitu loh. Hah? Tilang, nah gitu. Sebelum ada nabi yang datang, maka belum ada pelanggaran. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu hadir, dia mengirim seluruh sahabatnya kemana? Ke seluruh dunia. Seluruh dunia diutus sahabat-sahabatnya untuk apa? Menyampaikan berita agama. Caranya bagaimana? Kirim berita ke para raja. Raja Afrika dikirim, raja Persia dikirim, raja Romawi dikirim, sampai dikatakan raja Aceh dikirim, Majapahit dikirim, semua yang ada raja-raja dikirim. Tugasnya apa? Hei raja, sampaikan ke rakyatmu kalau aku utusan Allah setelah hadir di dunia ini, gitu. Andai kamu raja nggak mau nyampein ke rakyatmu dosa kamu yang nanggung, gitu. Jadi Nabi nggak dakwah ke rumah, tok assalamualaikum, saya Rasul, assalamualaikum, oh ya kelamaan lah, kapan selesainya kalau begitu? Assalamualaikum, kapan selesai? Nabi cukup datang kemana? Para raja-rajanya, gitu. Itu cara dakwah Nabi begitu, gitu loh. Enggak dari rumah ke rumah, door to door, enggak. Langsung ke para rajanya. Maka raja itu yang nanti ngumpul rakyatnya, menyampaikan aku dapat surat dari Rasul. Seperti Ratu Bilqis dikirimin surat sama Nabi Sulaiman, gitu loh. Diundanglah seluruh rakyatnya, aku dapat surat dari Sulaiman yang dia mengajak kita masuk agama Islam, gitu. Nah kalau rajanya nggak nyampein ke rakyatnya yang dosa, yang nanggung siapa? Si raja, gitu. Kenapa? Nabi Musa dong, nama Harun. Kan datang langsung, Musa, datangi Fir'aun. Innahu tagha, dia telah berlebihan. Kata Allah,
Musa, kamu jangan takut sama Fir'aun, aku bersama kamu. Artinya rahmatnya Allah mengiringi Nabi Musa. Datengin Fir'aun, ente bukan Tuhan, saya utusan Allah. Kata Fir'aun apa? Kalau kamu utusan Tuhan, apa buktinya? Semua begitu. Orang yang ditanya, dikasih berita kalau telah datang utusan Tuhan, mesti nanya buktinya apa kalau kamu utusan Tuhan. Nabi jawabnya apa? Ente pengen buktinya apa? Ditantang sama Nabi. Kalau kamu utusan Tuhan, coba rembulan kamu belah. Dibelah oleh Nabi. Ya Allah, belah rembulan. Dibelah. Kalau kamu utusan Tuhan, coba itu pohon suruh jalan ke sini. Jalan pohonnya. Untuk buktiin Nabi betul-betul utusan Allah. Lah, orang yang sudah dikasih bukti sama Nabi, dia masih menolak, maka dia namanya orang kafir. Kenapa dia nolak? Hawa nafsunya. Menganggap mukjizat yang ditampilkan Nabi sebagai apa? Sihir. Oh, itu mah tipuan mata. Itu mah. Gitu loh. Jadi kembali, ayah ibu Nabi di mana? Surga. Kenapa? Karena fatroh gitu. Jangan ikut-ikut pendapat yang mengatakan ayah ibu Nabi di dalam neraka. Yang dimaksud hadisnya Nabi di situ adalah siapa? Pamannya, bukan ayahnya. Gitu. Ini harus paham ini. Karena kalau yang dimaksud Nabi itu ayahnya, berarti nggak nyambung. Jadi orang yang masuk neraka siapa di zaman Nabi? Ya orang yang sudah ketemu dakwahnya Nabi tapi menolak. Dia mati, maka matinya di dalam neraka. Tapi kalau belum ketemu dakwahnya Nabi, dia matinya di dalam surga. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah demikian tentang siapa itu mukallaf dan siapa itu orang yang fatroh. Harus jelas nih, nanti hati-hati. Karena banyak kelompok-kelompok sekarang yang dikit-dikit pakainya apa? Tag. Ini ada tulisannya begini. Iya, tulisannya betul begitu, tapi maknanya enggak begitu, gitu loh. Innallaha 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di singgasana di langit. Tulisannya betul begitu, tapi maknanya enggak begitu, gitu mestinya dong. Di banyak orang-orang sekarang yang enggak mau mentakwil. Ada ayat-ayat, ada hadis yang namanya ayat mutasyabihat. Hadis mutasyabihat. Yang bagaimana? Yang kalimatnya itu menceritakan tentang sifat Allah, tapi menyerupai sifat-sifat makhluk. Maka yang begitu ayatnya harus ditakwil gitu. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, tangannya Allah bagaimana? Ayatnya begitu, tapi maknanya gak boleh begitu, gitu loh. Jadi hadis tadi yang mengatakan abi wa abaka finnar, itu yang dimaksud abi itu apa? Paman. Kalau aba itu ayah. Beda nih. Makanya ada perbedaan pengertian di sini. Kalau Nabi mengatakan Abi Lahab, Abi Jahal, itu paman semua maksudnya, gitu loh, ya. Jadi jangan ikut-ikut sama orang yang mengatakan ayah ibu Nabi di dalam neraka. Bahkan ini kata Siti Aisyah radhiyallahu an, istrinya Rasulullah.
Rasulullah pernah menceritakan bahwa aku memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali kedua orang tuaku. Kemudian mereka berdua aku syahadatkan untuk masuk agama Islam dan Allah mematikan mereka kembali. Ada hadisnya tuh. Berarti mereka mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Sudah disyahadatkan oleh Nabi dengan apa? Mukjizatnya Nabi. Masa bisa dihidupin? Nabi Isa saja menghidupkan orang mati. Kamu tahu nggak siapa Nabi Muhammad? Pemimpinnya para Nabi. Wong Nabi Isa yang dipimpin aja bisa, apalagi yang mimpin gitu loh. Walaupun itu hadisnya dhaif, tapi bagi ulama-ulama tasawuf, ulama ahli akidah, mereka mengimani hal tersebut. Kenapa? Hal tersebut hukumnya apa? Jaiz. Boleh-boleh saja terjadi. Allah menghidupkan ayah ibunya Nabi, kemudian disyahadatkan, kemudian dimasukkan agama Islam dan dimatikan kembali. Emangnya kenapa kok perlu dihidupkan, Bib? Surganya orang yang fatroh beda sama surganya orang Islam. Kenapa? Surga mereka itu surga bonus namanya. Karena mereka nggak beramal tapi masuk surga. Beda sama surganya orang yang bersyahadat. Dia sebagai orang Islam punya amal agama, dimasukkan surga yang khusus oleh Allah, yang istimewa gitu loh. Maka Nabi kepengen ayah ibunya masuk surga bersama Nabi. Maka dibangkitkanlah, disyahadatkan, kemudian dimatikan kembali sebagai orang Islam. Hingga ketika nanti bangkit, dia akan masuk surga bersama Nabi. Sama kayak anak kecil yang meninggal sebelum balik. Masuknya mana? Surga yang mana? Surga yang fatroh tadi, bonus. Bukan surganya orang yang punya amal gitu. Beda surganya nanti. Kenapa? Karena mereka nggak punya amal, tapi dimasukkan Allah ke dalam surga atas anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitulah bedanya. Nyambung apa nyambung? Ya. Jadi jangan ikut-ikut sama orang-orang yang mengatakan ayah ibu Nabi di dalam neraka. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang nabi lahir dari orang kafir, nggak mungkin. Nggak ada ayah ibunya nabi yang kafir, nggak ada. Hingga Nabi Ibrahim ayahnya juga bukan orang kafir. Hati-hati. Ada yang ngomong ayahnya Nabi Ibrahim itu pembikin berhala. Nggak ada. Yang bikin berhala itu pamannya, namanya siapa? Azar. Kalau pamannya, kalau ayahnya Nabi Ibrahim namanya Taroh. Beda nih. Jadi ada dua nama, ada Azar, ada Taroh. Lah ada ulama yang mengatakan dua nama itu satu orang. Kita dua nama itu dua orang. Taroh itu ayahnya kandung, Azar itu pamannya yang memelihara Nabi Ibrahim dari kecil. Kerjanya apa? Bikin patung. Jadi nggak ada ayah Nabi Ibrahim kafir, nggak ada. Nggak boleh kamu iman seorang nabi lahir dari sulbinya orang kafir. Kenapa? Di dalam kitab Maulid dikatakan apa? Minal aslabi thahirah wal arhami zakiyatil fahirah. Aku
dan para nabi semuanya terlahir dari sulbi-sulbi yang suci dan rahim-rahim yang bersih. Berarti bukan orang kafir. Dari sulbi pindah ke rahim, lahir. Pindah lagi ke sulbi, ke rahim, lahir. Semua sulbi-sulbi, rahim-rahim yang mengandung para nabi itu rahim yang suci. Gak ada rahim yang kotor, gak ada. Hingga kita mengimani ayah ibu nabi semuanya orang-orang yang suci, gak ada orang yang kafir. Ini imannya ahlus sunnah wal jamaah. Kamu kalau nggak iman begini, iman kamu keluar dari imannya ahlus sunnah wal jamaah. Maka jaga keimanan itu sangat penting di akhir zaman ini. Jangan sampai kamu terkecoh imannya hanya gara-gara dihadirkan oleh Al-Quran atau oleh hadis. Ini Qurannya, ini hadisnya, sampai merusak iman kamu sekarang ini banyak. Maka hati-hati dengan kelompok-kelompok yang menghadirkan Quran dan hadis hanya untuk mengacaukan imannya seseorang. Makanya kita punya pelajaran akidah. Untuk apa? Walaupun kamu mau diadu sama Quran, mau diadu sama hadis, kamu harus menangkan akidah kamu. Kenapa? Nggak mungkin Quran sama akidah beda, nggak mungkin. Nggak mungkin hadis sama akidah beda, nggak mungkin. Ketika beda, berarti kamu salah memaknai Quran, salah memaknai hadis. Gitu maksudnya. Kenapa? Akidah ini kunci dasar. Ini diajarkan untuk anak-anak yang kecil-kecil sampai yang tua. Lah Quran ini untuk orang yang pinter dewasa. Hingga kalau kamu mau ngaji Quran, harus ngaji dulu kitab akidah. Ngajinya tafsir, akidah nggak pernah ngaji. Ngajinya Bukhari Muslim, akidah nggak pernah ngaji. Jadinya apa? Ya tadi kembali ke Quran dan hadis, tinggalkan madhab. Itu sekarang banyak kelompok begitu, kelompok-kelompok yang kacau dalam beragama. Kamu tahu nggak gunanya madhab? Madhab itu ibaratnya jembatan antara kita sampai ke Nabi. Itu ada jarak yang sangat jauh. Ibaratnya ini di hadapan kita ini sungai besar. Saya nggak mungkin sampai sana kecuali pakai jembatan. Lah jembatan itu namanya madhab. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki. Tinggal kamu milih mau pakai jembatan yang mana. Lah kalau kamu ngomong nggak usah pakai jembatan, mau ngelangi, terbang, bagaimana mungkin kamu bisa sampai memahami Quran hadis sesuai dengan ajarannya Nabi? Sedangkan antara kamu dan Nabi jaraknya gimana mungkin? Di orang yang ngomong kembali Quran hadis itu kebodohan, kebohongan. Bohong kalau sampai dia bisa paham agama hanya lewat Quran dan hadis, nggak pakai jembatannya para ulama, bohong. Gitu loh. Jadi kalau mereka menolak madhab yang 4, pasti mereka bikin jembatan sendiri. Lah kita mikir, kalau kamu bikin jembatan, saya suruh ikut jembatan kamu. Jembatan kamu dibikin 1000 tahun setelah Nabi. Lah jembatan yang 4 ini dibikin 100 tahun setelah Nabi. Milih mana kamu? Yang deket dong. Kok yang 1000 yang dipilih? Kan aneh. Jadi orang-orang yang mengatakan kembali Quran hadis, ini orang-orang yang jauh cara berpikirnya dari kebenaran. Gitu loh. Udah yang real aja. Kita udah jelas madhabnya, jembatan kita jelas, tinggal milih mau pakai Abu Hanifah, mau pakai Imam Maliki, mau pakai Imam Syafi'i, atau mau pakai Imam
Hambali. Pilih salah satu madhab sebagai jembatan kita memahami Quran dan hadis untuk sampai dengan cara ibadah seperti Nabi Muhammad SAW gitu. Lah, dasarnya akidah. Kamu mau pakai madhab mana saja, tetap kembali beragama didasari akidah. Kalau nggak ada akidah, mau pakai madhab mana saja salah. Kenapa? Mesti melenceng dari relnya, keluar dari akidahnya. Nanti menghukumi Allah begini, menghukumi para nabi begini, mesti. Maka ini didasari dulu sebagai dasar agama kita, agar kita nggak melenceng dalam beragama. Ibarat orang mau bangun rumah itu punya pondasi. Nanti mau kamarnya 4 boleh, mau kamarnya 5 boleh, mau kamar 10 boleh, semua bangunannya cocok sama pondasi. Mana ada pondasi ke sono, temboknya ke sono ada. Nah, terus di mana itu temboknya? Masa tembok kok di luar? Gitu loh. Jadi kamu sholat, kamu puasa, kamu haji, kamu maknai Quran, maknai hadis, semua cocok sama akidah. Maka hati-hati sama kelompok-kelompok yang mengecilkan akidah, yang membelakangkan akidah, yang menganggap ilmu tauhid nanti aja dipelajari. Ini sekarang dampaknya muncul apa? Banyak orang keluar dari relnya ahlu sunnah wal ayah ibu nabi di neraka. Hanya gara-gara apa? Baca teks. Orang membaca teks Quran, teks hadis, ngaji dulu akidah. Makanya saya mau usul apa? Kalau dulu orang Quran itu enggak diterjemahi dulu ya, enggak ada ya. Quran bahasa Arab. Sekarang bahasanya diterjemahi, bahasa Arab, bahasa terjemahannya. Dulu Quran itu di depannya ada gambar apa? Mulut, mangap. Setiap Quran tuh isinya apa itu? Isinya apa? Huruf. Oh, ba di sini, tak di sini, alif. Biar orang yang baca Quran ngerti alif. Oh, kalau alif cara ngucapinnya begini. Ain di sini, to di sini, bot di pinggir sini. Ada tuh. Gambarnya apa? Mulut. Sekarang saya mengusulin kalau mau bikin Quran yang pakai terjemahan, isi akidah di depannya gitu. Karena nggak boleh orang baca terjemah Quran sebelum paham akidah. Jadinya akan keluar dari rel ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang kita khawatirkan. Makanya saya wanti-wanti penting, ngaji akidah penting biar kamu tetap terjaga dalam ahlus sunnah wal jamaah insya Allah. Masuk isya, kita dengarkan adzan isya sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata. Haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma salatil qa'imati sayyidina Muhammadul wasilati wal fadilah wa syarafa wa darajatil 'ilati rafi'a wa dhul maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa waffiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal mal wal iyal bi jayyika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi hari ini kita ngaji tentang siapa itu orang mukallaf. Kalau kamu nggak ngerti mukallaf, nanti kamu nggak ngerti perbedaan hukum. Siapa orang yang terbebas, siapa orang yang belum terbebas. Jadi kalau ada orang kok di Papua umpamanya tinggalnya, atau orang tinggalnya di Afrika di ujung, dia nggak pernah ketemu sama siapa saja, gimana? Ya fatrah, bebas. Beda sama begini, dia tinggal di daerah primitif terpelosok nih. Ada satu orang dari daerah itu yang pernah keluar, terus mendengar berita agama, maka dia harus kembali menyampaikan ke kampungnya. Berarti sekampung itu sudah bukan lagi fatrah. Kenapa? Karena sudah ada orang dari kampung itu yang keluar mendengar berita dan dia harusnya kembali ke sono menyampaikan berita. Yang nanggung dia semua dosanya. Sama kayak raja tadi. Itu loh. Makanya orang yang berada pada suatu daerah, ketika dia sama sekali nggak ada orang yang keluar dari daerah itu dan sama sekali nggak ada orang yang masuk ke situ, maka dia termasuk orang fatrah. Lah zaman sekarang masih ada nggak tempat begitu? Ada nggak? Masih ada nggak? Di mana? Seluruh penjuru dunia udah nggak ada, udah ditelusuri semua. Mau yang telanjang badan, telanjang kaki, telanjang pala, telanjang sampai telanjang semuanya udah didatengin sama ulama. Ataupun kalau nggak ulama datang, sudah berjumpa dengan manusia.
Sia, mau yang di Dayak, mau yang di mana saja, udah nggak ada tuh kelompok yang tinggal sendirian, udah nggak ada. Yang menyampaikan dari agama lain misalnya. Lah ya tadi dia sudah dengar agama Islam belum? Kalau yang namanya misioneris itu kan dari zaman dulu sudah ada. Orang yang dakwah ke sana sampai Indonesia sebelum masuknya agama Islam yang masuk apa dulu? Nah, Buddha. Ya kan? Kristen ikut siapa dulu? Belanda. Itu nah, tinggal dia pernah dengar agama Islam enggak gitu. Kalau dia enggak pernah dengar agama Islam, ya selamat. Kecuali dia pernah dengar berita agama Islam terus dia menolaknya, enggak mau ikut. Maka baru dia dihitung orang yang sudah menolak agama atau menolak kebenaran. Selagi belum ada agama yang datang, belum ada yang mengajak dia beragama, maka selama itu dia masuk kelompoknya orang-orang patroh, masuk kelompoknya orang-orang yang selamat. Masuk agama lain dihitungnya Hatta nyembah berhala. Nyembah berarti agamanya apa itu? Musyrik, mau Buddha kayak mau kafir, mau Hindu kayak mau apa, selagi dia belum kedatangan agama Islam di zaman Islam nih, maka dia masuk kelompok patroh. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu misinya hanya untuk kelompok tertentu. Beda sama Nabi Muhammad yang misinya untuk seluruh manusia. Hingga dimanapun dakwahnya ulama itu sampai bisa untuk mendakwahi manusia. Makanya kiai itu nggak bakal kehabisan lapak gitu. Lawang lapaknya sedunia, ini mau di sini enggak, di sono enggak, ke sono. Kenapa? Karena sebagai umatnya Rasulullah, seluruh dunia siap untuk diajak masuk agama Islam, boleh diajak masuk agama Islam. Lah, kalau agama lain ya nggak bisa. Kaum Ad, Nabi Hud atau Nabi Allah Idris atau Nabi Allah Soleh, ya kaumnya tertentu. Nabi Yunus kaumnya tertentu. Nabi Ismail kaumnya tertentu. Nabi Ibrahim kaumnya tertentu, hingga dakwahnya enggak untuk seluruh manusia. Nabi Lut hanya dakwah untuk kaum Sodom, enggak keluar dari. Jadi kalau Nabi nih dakwah ke satu kampung, Nabi datang, maka kampung itu harus nerima Nabi. Kalau sampai nabinya diusir dari kampung itu keluar, yang terjadi apa? Azab turun, kampungnya habis. Itu sudah jadi kebiasaan nabi-nabi sebelumnya begitu. Nabi Lut diusir dari kampungnya, azab turun. Siapa lagi? Nabi Musa, azab turun. Kaum Ad, azab turun. Kaum Samud, azab turun. Semua begitu. Jadi Nabi itu enggak boleh diusir dari kaumnya. Kamu terima, kamu enggak terima, azab turun. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Coba, ketika pergi dari Mekah, azab turun enggak? Kenapa? Rahmatan lil alamin. Beda nih. Makanya nggak ada azab turun untuk kaum Muhammad, nggak ada, karena Nabi rahmat untuk alam. Kalau masih kayak Nabi terdahulu, ya Mekah habis diadab, gitu. Maka Nabi sebagai rahmat untuk seluruh alam, ya. Jadi hari ini kita bicara tentang siapa itu orang mukallaf, dan intinya mau bicara ayah ibunya Nabi termasuk orang-orang fatroh seminim-minimnya.
hingga mereka selamat dari api neraka. Apalagi ditambah suatu hadis yang mengatakan Nabi menghidupkan ayah ibunya dan dimasukkan agama Islam. Berarti ayah ibu Nabi sebagai orang Islam. Jangan ikut-ikut kelompok yang mengatakan ayah ibu Nabi masuk neraka. Hati-hati nih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa mancep dalam hati kita, membuat akidah kita kokoh, iman kita kokoh, hingga kita nggak gampang terombang-ambing sama kelompok-kelompok di luar sana yang ingin menggoyahkan akidah kita. Mudah-mudahan akidah ini bisa kita bawa sampai kita mati. Selamat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna أننا اقترفنا وأننا أسرفنا للظى أشرفنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي فأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.